A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalnya kalau ibu nanya kabar kepada anak-anak ibu, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ulang lagi. Tunggu dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas kita Zahra dipimpin doanya. Perhatian, semua siap. Hormat, tegap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu sekalian, udah semangat nggak untuk belajarnya? Yakin? Nah, mari kita tepuk semangat dulu. Silakan ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Mana ini semangat anak ibu nih? Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat.
atau hari akhir dengan kompetensi dasar, meyakini bahwasannya hari akhir dengan benar, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan jelas, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar, dan menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, dengan tujuan di mana kalian mampu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pengertian, jenis, dan mempresentasikan hasil pembelajaran kalian pada hari ini. Nah, jadi sebelum itu silakan perhatikan dahulu gambar yang telah Ibu sediakan di papan tulis. Oke, Fitri Hamdani, menurut kamu gambar yang pertama ini tentang apa? Coba komentari gambar tersebut. Sangat Bu. Nah, di situ ada anak kecil sedang menangis, orang tuanya lagi panik, dan bangunan-bangunan di sekitarnya itu hancur. Menurut kamu itu tuh apa? Nggak tahu, itu gempa bumi. Oh, itu gempa bumi. Menurut Zahra itu apa? Lagi ngapain dia tuh kayak itu? Nggak tahu. Ya udah. Jadi di sini itu di mana keadaan mereka itu lagi mengalami yang namanya musibah gempa bumi. Nah, yang kedua, menurut Silvi ini gambar apa? Tsunami. Oh, tsunami. Menurut Aira ini apa? Oh, tsunami. Kenapa dibilang tsunami? Karena ada airnya Bu, airnya banyak Bu, merendam-rendam rumah tuh Bu. Oh, airnya merendam-rendam rumah. Benar juga. Oh, pernah nggak kalian mendengar cerita, bukan cerita ya, ini kejadian di Aceh kemarin? Ya. Ya. Gempa tsunami di Aceh itu menewaskan ratusan umat manusia di muka bumi dan banyaknya korban-korban jiwa dan juga rumah-rumah masyarakat di daerah tersebut. Nah, jadi apakah sebelumnya kalian pernah mengalami yang namanya bencana alam atau terkena musibah bencana alam? Ada nggak? Ada Bu. Siapa? Gempa, Bu. Fitri Andani. Ya, Bu. Kapan dulu gempanya? 2007. Oh, 2007. Gempa bumi Bu. Tapi masih selamat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada korban jiwa pada hari itu? Tidak Bu, yang luka-luka yang ada Bu. Oh, luka-luka. Tapi masih hidup kan? Masih. Alhamdulillah. Yaudah, jadi setelah Fitria mengalami yang namanya musibah gempa bumi itu, bagaimana perasaan Fitria setelah mengalami hal tersebut? Oh, takut Bu. Takut. Trauma Bu. Oh, juga trauma. Ya. Silvi dulu ada juga mengalami hal seperti itu? Ada. Apakah Silvi juga trauma? Ya. Zahra? Belum lahir dia Bu. Belum lahir. Oh ya udah. Oh, berarti belum lahir. Nah, jadi bencana alam itu kan sebagian dari tanda-tanda hari akhir. Dimana kan kiamat itu kan ada dua. Ada yang kiamat besar dan kecil. Nah, dimana di situ yang Ibu jelaskan ini dari musibah atau kejadian yang dua ini seperti gempa dan tsunami itu merupakan salah satu ciri-ciri tanda hari akhir. Ciri-ciri ya, bukan menuju kiamat langsung ya anak-anakku. Nah, jadi inilah seperti salah satunya seperti gempa dan tsunami. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwasannya hari kiamat adalah hari akhir yang dimana sebuah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Begitu kiamat tiba, seluruh makhluk Allah yang tersisa itu tidak akan ada yang tersisa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 3 dan 5 yang artinya, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Tahu nggak anak-anak Ibu apa itu laron?
kejadiannya sudah ada sejak dahulu kala, karena tanda-tandanya tidak menimbulkan kerusakan dahsyat bagi orang yang menganggapnya sebagai peristiwa normal. Dan bahkan makhluk Allah yang bernyawa akan menghadapi kematian. Yang dimana kiamat sugra ini kan kiamat kecil. Salah satu ciri-cirinya seperti gempa bumi atau meninggalnya seseorang, gitu kan. Nah jadi kiamat sugra itu dapat disimpulkan bahwasanya itu merupakan kiamat kecil atau ciri-ciri kiamat kecil. Nah yang kedua yaitu kiamat kubra, yang dimana merupakan kiamat yang menandai selesainya kehidupan di alam semesta. Allah menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Makhluk hidup tidak akan selamat dari kematian, bahkan para malaikat sampai mereka dibangkitkan kembali di akhirat. Tahu nggak anak-anak ibu di sini ciri-ciri dari kiamat kubra, itu kiamat besar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa ya? Betul. Zara tahu? Apa? Coba sebutin. Benar. Dia tahu nggak? Enggak, Bu. Silvi? Pintar sekali. Berarti kamu kurang literasi. Enggak, ibu bercanda. Oh ya udah. Selanjutnya itu kan setelah adanya kiamat tersebut kan kita itu meninggal kan. Dimana setelah itu kita akan masuk ke dalam fase-fase hari akhir. Dimana fase tersebut terbagi menjadi beberapa macam. Yang dimana pertama itu kita memasuki fase atau peristiwa yang namanya yaumul barzah atau alam kubur. Ya, alam barzah. Di mana di alam tersebut merupakan masa kematian manusia di dunia, dan saat dibangkitkan atau dihidupkan kembali manusia di hari pembalasan di alam kubur yang merupakan batas antara dunia dan alam akhirat. Nah, fase yang kedua yaitu yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Apa tadi yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yang dimana yaumul ba'ats ini merupakan hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Yaumul ba'ats terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Berarti jikalau malaikat Israfil ini meniupkan trompet yang pertama, berarti dunia akan kiamat. Jikalau terdengar bunyi trompet yang kedua, maka kita akan berada di yaumul ba'ats. Itu hari kebangkitan, kita dibangkitkan kembali seluruhnya. Nah, fase yang ketiga itu yaumul basyar atau di mana hari kita dikumpulkan. Di mana kita itu dikumpulkan seluruh umat manusia ini di padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam sesuai amal perbuatan kita masing-masing. Jadi kalau kita jahat ya kita dikumpulkan ya sesuai apa amalan yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Nah, yang keempat itu yaumul hisab atau perhitungan amal soleh kita atau amal baik kita. Ini mana yaumul hisab ini artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, saat dihisab yang berbicara bukanlah mulut, melainkan semua anggota badan yang menjadi saksi, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari perhitungan. Nah, contohnya nih, misalnya Zahra lagi mencuri. Pas di hari yaumul hisab itu mulut Zahra tuh nggak bisa ngomong, tapi yang ngomong tangan Zahra. Nih, saya telah mencuri makanan si Aira kemarin. Saya telah mencuri duit Silvi kemarin, atau saya diam-diam menjatuhkan meja Fitri Andani kemarin kayak gitu. Jadi tangannya yang ngomong, matanya yang ngomong, telinganya yang ngomong kayak gitu. Bukan mulutnya. Mulut kita tuh seperti dikunci, jadi kita tuh tidak bisa berbicara. Nah, selanjutnya pada yaumul mahsyar itu ada tahapan perhisapan. Ini mana yang dihisapnya yang pertama itu merupakan kita tersebut, yang pertama kita ditanya jawab dulu oleh Allah. Yang kedua itu membaca kitab
catatan amal masing-masing. Misalnya nih Zahra berdiri di sini, dibacakan seluruh perbuatan baik Zahra, seluruh perbuatan buruk Zahra, seluruhnya disebutin tuh di sana. Nah, yang ketiga itu mendengarkan rekaman. Seperti misalnya Zahra dulu pernah melakukan pencurian misalnya. Nah, nanti itu diputar kembali oleh Allah itu kejadian itu dan diperlihatkan Zahra kan bisa saya telah mencuri, saya telah ini itu. Dan yang terakhir itu fase di mana yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Nah, yaumul mizan ini adalah hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Seluruh umat akan melewati sirat atau jalur penentu setiap manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik dan buruknya. Nah, sirat itu Ibu jelaskan dulu. Sirat itu merupakan jembatan. Nah, yang dia dipasang di atas neraka jahanam. Ini mana dengan jalan yang sangat menakutkan. Semua akan melewatinya untuk menuju ke surga. Jadi kita nanti pastinya akan melewati yang namanya sirat atau jembatan menuju ke surga. Di mana di jembatan itu kita akan melewati berbagai macam tantangan dan rintangan sehingga kita akan menimbulkan rasa ketakutan yang sangat dalam. Nah, selanjutnya itu surga dan neraka. Surga adalah semulia-mulianya tempat terakhirnya umat manusia yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Kenikmatannya tidak akan pernah habis dan punah. Mereka akan kekal di dalamnya. Kenikmatan tersebut tanpa henti dan sementara itu neraka tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir yang berbuat maksiat selama di dunia. Di dalamnya terdapat berbagai macam siksaan dan berbagai macam hukuman. Nah, jadi maka anak-anak ibu, apapun yang anak-anak ibu lakukan, seperti misalnya mencuri, maka kita akan mendapatkan pembalasan sesuai apa yang kita kerjakan selama di dunia. Misalkan kita sering sholat, sering sedekah atau sering beramal soleh dan lain-lainnya, itu teman-teman akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nantinya. Nah, yang terakhir itu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Hanya ketaatan dan keikhlasan dalam beribadah yang akan mendatangkan keselamatan di akhirat. Yang kedua, manusia selalu berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, memperbanyak amal ibadah. Dan yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Nah, jadi anak-anak ibu, setelah penjelasan dari ibu itu, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok yang terdiri dari Zahra dengan Silvi, Fitria dengan Aira. Silakan duduk per kelompok ya. Jadi, ibu akan membagi kelompok menjadi dua, di mana ibu akan memberikan sebuah kuis di mana antara dua kelompok ini ibu akan memberikan pertanyaan sekitar materi yang telah ibu jelaskan. Kemudian ibu akan membagikan kertas di mana kertas tersebut berisi pertanyaan dan jawaban. Jadi kelompok mana yang duluan menyusun pertanyaan sesuai dengan jawabannya, maka ia akan menjadi pemenang dan ia akan membacakan hasil pertanyaan dan jawaban yang telah ibu sediakan. Baik, ibu akan membagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Ibu acak dulu ya. Jangan disusun dulu sebelum aba-aba dari ibu. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2.
diberi waktu 5 menit untuk menyusun semua jawaban dan pertanyaannya. Jikalau sudah siap, siapa yang pertama siap, dia akan menjadi pemenang dan akan mempresentasikannya hasil diskusi kelompoknya. 1, 2, 3, silakan. Silakan disusun. Siapa yang selesai tunjuk tangan ya. Sudah? Nah, oke, pemenangnya kelompok 2. Apakah kelompok 1 telah selesai? Baru selesai, Bu. Oke, silakan dipastikan dulu jawabannya. Dipastikan jawabannya benar, dibaca dahulu. Apakah sudah? Dibaca ya jawaban dan pertanyaannya. Nah, silakan kelompok Zahra mempresentasikan dengan cara satu membaca pertanyaan, satu membaca jawaban. Misalnya Silvi yang membaca pertanyaan, Zahra menjawab. Silakan. Satu-satu. Berdiri di sini. Tuh diketahui nama kelompok 1. Jangan lupa baca salamnya. Di sini ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kiamat surga adalah di mana kiamat kecil seperti gempa, banjir meninggal seseorang. Apakah itu benar kelompok 1? Ya, Bu. Benar. Ketika melihat kematian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah benar? Ya, Benar. Oke, sudah 2 poin. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Tidak ada satupun yang selamat. Apakah benar? Ya. Benar. Yaumul mizan artinya hari penimbangan. Nah, apakah benar kelompok 1? Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Baiklah, saya akan Sekian. sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 lagi. Silakan presentasikan. Nanti koreksi ya kelompok 2 apakah jawabannya benar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kita. Itu yang pertama, yaumul jaza artinya Hari pembalasan. Apakah benar? Benar. surat yang kedua, surat Al-Qalimah menjelaskan Hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Apakah benar? Benar. Benar. yang ketiga, hikmah kepada hari akhir ialah Memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam beribadah. Benar. yang terakhir, kiamat kubra yaitu Kiamat besar di mana alam semesta semuanya hancur. Nah, benar. Tepuk tangan dulu. Silakan ditutup kelompok 1. sekianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi silakan kelompok 1 dan 2 beri kesimpulan atas
terdiri dari dua, yaitu kiamat sugro dan kubra. Benar. Lalu Nah, kelompok 2. Kiamat Syuhro adalah kiamat kecil di mana contohnya ada gempa bumi, tsunami, meninggalnya seseorang. Nah, benar sekali. Nah, jadi anak-anak ibu, kita telah mempelajari bahwasanya tentang hari akhir atau hari kiamat, di mana kehidupan kita telah berakhir di muka bumi ini. Sebagaimana ibu jelaskan, kiamat tersebut terdiri dari dua jenis kiamat, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Ini mana kiamat sugra merupakan kiamat kecil dan kiamat kubra merupakan kiamat besar. Dan setelah itu kita akan mengalami beberapa fase atau beberapa peristiwa setelah hari akhir, yang dimana terdiri dari yaumul barzah atau alam kubur, kedua yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, dan yang ketiga yaumul masad atau hari dikumpulkan, yang keempat yaumul hisab atau hari perhitungan, dan yang kelima yaumul mizan atau penimbangan amal, dan yang keenam itu sirat, seperti yang dijelaskan tadi, jembatan kita menuju ke surga, dan yang ketujuh itu surga dan neraka, yang dimana hikmah beriman kepada akhir, kita sebagai manusia akan selalu berhati-hati menjaga amal ibadah kita sebagai umat muslim, memperbanyak amalan-amalan soleh kita, dan berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput kita. Nah, jadi kiamat itu kan pasti terjadi, cuman kita nggak tahu kapan terjadinya, itu hanya Allah yang tahu. Mungkin anak-anak ibu, sekian mungkin pelajaran kita pada hari ini. Silakan bersiap-siap dahulu dan duduk yang rapi. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan oleh ketua kelas.